Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan mengenai bukti audit, yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Erlika Sulistya, dan yang kedua Vicky Hiatul Mubarokah, kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Yang ketiga ada Eka Nur Oktaviani, dan yang terakhir ada Umi Kalsum. Apa itu bukti audit? Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Ada pernyataan lain bahwa bukti audit itu adalah merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak. Untuk selanjutnya, bukti audit apa saja sih yang mendukung laporan keuangan? Nah, dari data akuntansi ini terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, rekonsiliasi, dan lain-lain. Nah, dan untuk semua informasi penguat tersedia bagi auditor seperti cek, faktur, surat kontrak, not tulen rapat, not konfirmasi, dan lain-lain juga. Di sini ada tentang kecukupan bukti audit dan kompetensi bukti audit. Untuk kecukupan bukti audit, di sini terdapat 3. Untuk yang pertama itu ada materialitas dan resiko. Untuk yang kedua ada faktor-faktor ekonomi. Dan yang ketiga ada ukuran dan karakteristik populasi. Untuk kompetensi bukti audit sendiri, di sini ada yang pertama relevansi. Untuk yang kedua itu ada sumber. Dan yang ketiga ada ketetapan waktu. Dan yang keempat ada objektivitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kecukupan bukti audit. Materialitas dan resiko. Materialitas yaitu suatu nilai informasi akuntansi yang dihilangkan atau salah satu dalam lingkungan yang berlaku mungkin akan mengubah pertimbangan seseorang yang bersandar pada informasi tersebut. Audit adalah risiko yang terjadi dalam auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai semestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yaitu yang pertama, 1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialistis. Tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan yang mengandung kesalahan yang material. Ada 2 pertimbangan, yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen. Yang ketiga, mengestimasi salah saji gabungan. Faktor-faktor pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti-bukti audit. Keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Jadi, auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Ukuran dan karakteristik populasi.
ukuran populitas dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Jadi, semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti yang harus diambil dari populasi. Ukuran populasi, maka semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Kompetitif bukti audit. Relevansi. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat, dan harus mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya dan layak dipercaya. Sumber informasi. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Yang pertama, jika sumber informasi didapat dari sumber independen di luar perusahaan. Yang kedua, semakin efektif struktur pengendalian internal perusahaan, maka semakin besar jaminan yang diberikan atas keuangan. Dan yang ketiga, pengetahuan auditor secara pribadi dan secara langsung dari pemeriksa fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih meyakinkan daripada informasi yang didapat secara tidak langsung. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi. Ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal penggunaan bukti audit. Kriteria ini menjadi penting khususnya untuk memverifikasi aktiva lancar, utang lancar, dan akan surplus definisi karena bisa mengecek apakah fit off sudah dilakukan dengan tepat. Objektivitas. Bukti audit yang objektif dipandang lebih kompeten jika dibandingkan dengan buku audit yang bersifat subjektif. Untuk menilai objektif buku audit diperlukan juga penelitian atas kualifikasi personal yang memberikan buku tersebut. Kompetensi bahan bukti audit. Bukti audit kurang kompeten, relevan secara tidak langsung. Hanya dari dalam perusahaan, pengembangan internal yang tidak memuaskan, pengetahuan yang diperoleh secara tidak. Bukti audit dilakukan pada tanggal selain tanggal neraca. Faktor kompetensi relevasi waktu audit lebih jelas secara langsung super independen internal yang memuaskan secara langsung bukti audit berlaku sebagai neraca. Untuk selanjutnya di sini kan untuk kompetensi bahan bukti audit
Ini kan ada faktor kompetensinya yang diantaranya relevansi, sumber, ketepatan waktu, objektivitas. Nah, di sini itu ada cabang lagi untuk bukti audit yang kurang kompeten dan juga bukti audit yang lebih kompeten. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasannya seperti apa saja bukti audit yang kurang kompeten itu, terus bukti audit yang lebih kompeten itu seperti apa. Nah, ini tuh digabungkan atau dihubungkan dengan faktor kompetensi yang ada itu sendiri. Terus selanjutnya tipe-tipe bukti audit. Tipe-tipe bukti audit di sini itu dibagi menjadi dua, untuk tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Untuk tipe data akuntansi, yang pertama adalah pengendalian intern. Untuk yang kedua yaitu ada catatan akuntansi. Nah, tipe informasi penguat di sini ada dibagi lagi menjadi 6. Untuk yang pertama itu ada bukti fisik, untuk yang kedua bukti dokumenter, untuk yang ketiga itu ada perhitungan, dan yang keempat ada bukti lisan, yang kelima ada perbandingan dan rasio, dan yang keenam di sini ada bukti dari spesialis. Nah, jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit di sini dibagi menjadi 8, mungkin hampir sama dengan tipe-tipe bukti audit. Untuk yang pertama, pemeriksaan fisik atau physical examination. Untuk yang kedua, di sini ada konfirmasi atau confirmation. Untuk yang ketiga, ada dokumentasi atau documentation. Prosedur analisis atau analytical prosedur. Wawancara dengan klien, inquiries of the client. Rekalkulasi atau recalculation, pelaksanaan ulang, reperformance, dan yang terakhir di sini ada observasi atau observation. Nah, keputusan bukti audit. Keputusan bukti audit di sini itu yang pertama yaitu prosedur audit yang digunakan. Jadi ketika membuat keputusan seorang auditor itu harus menggunakan prosedur audit yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu beberapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Jadi seorang auditor itu menentukan berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk melakukan prosedurnya. Untuk yang ketiga, di sini ada item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang keempat, di sini seorang auditor dalam mengambil keputusannya tahu kapan melaksanakan prosedur tersebut. Sekian itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih atas presentasi kelompok 7, ya, di mana cukup saya nilai itu B+, ya, B+ mendekati AB, ya. Dan materi ini tolong diperhatikan oleh kelompok lain, karena nanti merupakan bagian dari kisi-kisi UAS. Ya, jadi diperhatikan materi pagi ini penting dan sudah diberitakan oleh kelompok 7. Ya, apa masyarakat dan risiko, apa dengan kelengkapan itu pemahamannya di mana, tinjaunya dari segi apa, ya, mengenai dokumen, ya. Karena kalau kita mau audit, intinya terakhir ke bukti audit. Bukti audit itu apa saja dan bagaimana cara mendapatkan bukti tersebut. Ya, karena kita harus mencari bukti tersebut dengan cara-cara yang kita kenal dengan prosedur audit. Nah, disitulah
Jadi tolong kelompok yang lain diperhatikan, materi yang dipresentasikan pagi ini cukup penting, ya. Jangan kecukupan, materialitas itu harus apa yang dimaksud dari pemahaman dari poin di atas. Sayang yang satu Mubaroka tidak masuk, ya kan, nanti akan saya beri tugas tersendiri. Oke, untuk materi pagi ini saya kirim datanya. Itu materi pagi ini, Anda bisa lihat di file 8A dan 8B. Saya jelaskan dulu di file 8A. Tentang pengaruh sirkulasi terhadap keandalan bukti dokumen. Ya, dokumen itu adalah bukti keuangan yang menjadi dasar untuk proses akuntansi. Kita tahu di dalam siklus akuntansi, dari bukti keuangan atau dokumen keuangan dicatat di buku harian dan jurnal. Selanjutnya secara individu dicatat di buku pembantu, secara kelompok dicatat di buku besar, terus di akhir periode dibuatkan neraca saldo, dan selanjutnya disusun worksheet atau neraca lajur. Dari neraca lajur, kolom 2 dari paling belakang, kolom laba rugi untuk menyusun laporan laba rugi. Selanjutnya kita susun laporan arus kas, di mana antara laba rugi ke arus kas kita membuat dulu laporan perubahan ekuitas. Ya, kita perhatikan bentuk perusahaannya, apakah PT atau non PT. Kalau non PT, laporan perubahan modal. Kalau PT, laporan laba ditahan. Ini supaya dipahami, jangan sampai salah. Anda bekerja di mana, apakah PT atau non PT, bentuk badan hukum dari perusahaan tersebut. Nah, setelah menyusun neraca, Anda menyusun laporan arus kas. Ya, jadi laporan arus kas itu menjadi pokok sekarang. Tinggal Anda harus memahami bagaimana cara menyusun laporan arus kas, dan itu wajib Anda harus bisa. Jadi di 5 laporan keuangan yang harus disajikan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, itu diambil dari worksheet dari neraca lajur. Nah, sedangkan laporan perubahan ekuitas bisa dilihat dari laba rugi.
Setelah itu nyusun laporan arus kas. Nanti pasti dalam suatu saat saya memberi tugas untuk menyusun laporan arus kas, ya, karena banyak belum dipahami oleh mahasiswa, ya. Karena penting, ya, jangan sampai Anda tidak bisa menyusun laporan arus kas. Terus yang terakhir, laporan catatan atas laporan keuangan, ya, kita sebut alat, ya. Nah, bukti keuangan, ya, menurut auditor itu terbagi dalam 4 sirkulasi keandalan, ya. Mana yang terkuat, mana yang kuat dari atas ke bawah, mana yang cukup lemah, mana yang lemah. Itu ada 4. Nah, yang terkuat itu dijelaskan dokumen yang berasal dari luar perusahaan. Jadi dari perusahaan yang kita audit dan dikirim langsung kepada auditor. Jadi auditor itu mendapatkan bukti tentang perusahaan itu tidak lewat perusahaan. Jadi diterima langsung dari pihak debitur maupun kreditur dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya apa? Yang kita sebut prosedur konfirmasi. Ya, prosedur konfirmasi itu adalah prosedur dengan tujuan untuk mencocokkan catatan saldo yang dibuat oleh perusahaan untuk debitur maupun krediturnya. Apakah cocok dengan catatan pihak debitur dan kreditur yang bersangkutan? Ya. Jadi konfirmasi itu adalah penegasan pencocokan, ya, dengan melalui surat menyurat, tapi jawaban dari debitur maupun kreditur itu tidak lewat perusahaan yang kita audit, tapi langsung diterima dari pihak debitur maupun kreditur yang bersangkutan. Nah, nanti menurut konfirmasi itu ada pertemuan khusus, karena ini buat tentang konfirmasi itu banyak. Cuma yang penting konfirmasi itu adalah permintaan penegasan, ya, dari pihak auditor ke pihak debitur maupun kreditur yang ada di catatan perusahaan, apakah saldonya yang dicatat oleh perusahaan cocok atau sama dengan yang dicatat oleh pihak debitur maupun kreditur. Jadi contohnya di bidang dagang, ya, kalau kita perinci di Bumbantu, ya, ada Tuan A. Menurut perusahaan dia punya tagihan ke Tuan A 1.500.000. 31 Desember tahun 2020. Nah, sekarang tujuannya kepada konfirmasi, apakah Tuan A ini juga saldo yang dicatat sama 1,5 juta per akhir 31 Desember 2020. Jawaban itu tidak lewat perusahaan, tapi lewat langsung ke auditor melalui surat menyurat. Itu aja sementara, ya, kan nanti tentang konfirmasi ada positif, ada negatif. Gimana kalau nggak terjawab? Itu akan saya berikan khusus
Ya. Nah, jadi itulah bukti yang diterima auditor dari pihak debitur maupun kreditur perusahaan yang dia terima itu bukti yang terkuat. Ya, ini kalau Anda bayangkan, Anda tanya, umpama Umi Kalsum tanya Ayu Rahma, baru kenal, rumahmu mana? Ayu Rahma menjawab, rumah itu di Bulak Banteng, di gang berapa. Itu jawaban dari Ayu Rahma ke Umi Kalsum. Umi Kalsum harus membuktikan, betul nggak alamat yang diberikan Ayu Rahma itu benar atau tidak. Nah, apa yang dibuat oleh Umi Kalsum? Umi Kalsum membuat konfirmasi. Umi Kalsum melihat siapa sih taman dekatnya Ayu Rahma. Begitu tahu teman dekatnya, dia tanya, rumahnya Ayu Rahma itu di mana? Kalau jawabannya cocok, kecenderungan itu benar. Ya. Nah, kalau kurang yakin, on the spot, ya, alamat di situ Ayu Rahma pulang, Anda ikuti. Ya. Pulang ke rumah itu enggak. Ya. Karena itu melihat langsung. Karena gini, di bukti audit itu ada dua. Ada bukti audit yang tidak tampak, ada yang tampak. Ya, kalau tampak observasi langsung, kalau tidak tampak kita lakukan konfirmasi. Jadi kalau tadi itu cukup udah. Waktu Umi Kalsum tanya ke teman dekatnya Ayu Rahma, kebetulan Anda kenal atau Anda tanya, Mbak mau tanya rumahnya Ayu Rahma itu di mana? Nah disitulah kalau teman Ayu Rahma menjawab, oh di Bulak Banteng yang berapa, itu berarti itu betul. Itu bukti yang terkuat hasil dari konfirmasi. Jadi bukti terkuat bagi auditor. Dan kedua, rekening koran yang dijawaban dari pihak bank. Ya, mungkin ada pertanyaan, loh Pak, perusahaan yang punya rekening koran juga. Ya, itu belum meyakinkan. Karena apa? Sekarang dokumen itu bisa di-scan, bisa dirubah. Ya, teknik sekarang itu serba modern, bisa merubah angka, bisa merubah keterangan. Kalau sekarang KTP aja gampang dibuat kok. Ya, jadi kemajuan teknologi. Ya, berarti nanti bank juga dikonfirmasi, jawaban bank pasti bentuk rekening koran. Itulah jawaban bukti yang ya ter itu berarti di atas ya. Terus sekarang dua bukti yang kuat. Urutan kedua, bukti yang datang dari luar perusahaan dan disimpan oleh perusahaan. Maksudnya di filing. Setelah dicatat di akuntansi, di file oleh pihak perusahaan. Contohnya apa? Kita lihat bukti faktur. Faktur apa? Karena dokumen yang dibuat oleh luar berarti faktur pembelian. Ya. Jadi faktur pembelian itu dibuat oleh pelanggan dari luar, nah, yang itu secara logika untuk dibuat itu sulit. Bisa tapi jarang, kecuali ada hubungan istimewa. Jadi perusahaan dengan perusahaan itu ada hubungan istimewa yang terkait di dalam kepemilikan saham. Itu namanya hubungan istimewa. Jadi faktur penjualan, faktur pembelian dan laporan rekening koran dari bank. Kalau tadi rekening koran hasil konfirmasi yang tadi, yang kuat itu laporan bulanan dari bank yang disimpan oleh perusahaan. Itu bukti kuat. Nah, yang ketiga, bukti yang dibuat oleh perusahaan
sebagian buktinya dikirim ke pelanggan. Contohnya faktur penjualan. Jadi yang buat faktur itu intern perusahaan, pasti biasanya lembar pertama diberikan ke pelanggan. Ya, itu sudah mulai lemah. Kenapa? Buktinya dibuat oleh intern perusahaan. Ya, kategorinya sudah mulai lemah. Jadi masuk urutan ketiga. Contoh apa? Faktur penjualan. Ya. Terus bukti yang terlemah, ya, bukti yang dibuat oleh intern perusahaan itu yang kita audit ya, tapi tidak keluar. Jadi dibuat oleh perusahaan tidak keluar, tapi untuk kepentingan akuntansi sendiri. Contohnya apa? Bukti tentang perhitungan bunga, ya, bunga obligasi, terus bukti perhitungan beban penyusutan, ya, bukti perhitungan cadangan kerugian piutang tidak tertagih, terus bukti perhitungan HPP, tadi yang menggunakan LIFO, FIFO atau average. Bukti ini tidak keluar, tapi untuk kepentingan akuntansi perusahaan. Itu bukti yang terlemah. Makanya kalau bukti itu lemah, otomatis auditor harus lebih banyak teknik untuk melihat tersebut. Nanti ada di prosedur audit, ya, prosedur apa yang harus dilakukan, itu kalau melihat urutan dari bukti-bukti tersebut. Jadi pola pikir Anda itu paling gampang. Yang terkuat, bukti yang langsung Anda terima tidak dari perusahaan yang kita audit, tapi dari pelanggan perusahaan. Ya. Terus kedua, bukti yang dari luar yang menjadi bukti akuntansi disimpan oleh perusahaan. Itu faktur pembelian. Ya, kalau Anda beli barang, fakturnya masih dari luar. Anda simpan. Ya, Anda bilang bahasa pasarnya itu nota ya. Nota itu dibuat oleh pihak penjual. Ya. Nah, yang ketiga, faktur penjualan. Jadi faktur tersebut dibuat oleh Anda, oleh perusahaan tersebut, tapi buktinya sebagian keluar, diserahkan ke pelanggan. Ya, contoh kalau Anda menjual barang, ya, ada berapa lembar fakturnya, terus aslinya diberikan ke pelanggan. Nah, itu bukti sudah mulai lemah. Nah, kenapa bilang lemah? Karena faktur itu dibuat oleh intern, perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang tidak benar, itu gampang dibuat. Contohnya apa? Kok penjualannya kecil ya, labanya kecil. Anda membuat faktur tersendiri. Dari faktur yang resmi sama tidak, nah, makanya hati-hati. Biasanya disusun ini di akhir tahun, November atau Desember, faktur yang palsu ini diterbitkan oleh perusahaan untuk penjualannya tinggi, tapi tidak penjualan tunai, tapi penjualan kredit, karena jurnalnya ke piutang. Kalau ke kas kelihatan, ya. Kalau nanti Anda menambah faktur dengan penjualan tunai, Anda bisa dikorelasi ke kas. Nah, Anda juga harus teliti kalau ini perusahaan dagang atau industri, lihat persediaannya keluar atau enggak. Nah, pemakaian faktur yang sulit ditelusuri kalau perusahaan itu jasa, ya, karena di situ tidak ada barang yang Anda serahkan, karena sekedar catatan. Ya, contoh Anda servis sepeda motor,
Itu jasa. Perusahaan seperti Ahas ya, dia pingin omsetnya tinggi, gampang dia faktur sendiri karena bendanya nggak kelihatan, ya. Dia juga tidak punya persediaan, ya. Tapi kalau dagang, ada mengkorelasi kepersediaan, adakah keluar atau enggak, ya. Tapi dengan kecepatan faktur, banyaknya bukti, kadang-kadang kelewatan, ya. Kita tidak mengkorelasi dengan pengeluaran barang. Karena kita menjual baik tunai maupun kredit, mesti barang itu kita serahkan. Makanya hati-hati kalau mengaudit, perhatikan penerbitan faktur di bulan November dan Desember di akhir periode, karena perusahaan mungkin gini, dia dapat kredit agar labanya baik, laporan keuangannya baik, labanya dinaikkan dengan cara menerbitkan faktur. Faktur penjualan. Maka faktur penjualan sudah kategorinya lemah. Makanya nanti gimana? Terkait dengan tadi, karena faktur penjualan masuk di piutang akhir periode, kita lakukan konfirmasi. Jadi kalau pas kena debitur fiktif, itu kelihatan. Mesti suratnya balik, ada catatan alamat tidak dikenal. Nah itulah buktinya. Karena apa? Karena lemah. Ya. Terus tadi yang keempat, dibuat sendiri untuk kepentingan sendiri, tidak keluar dokumen ini. Contoh, Anda nanti menghitung beban penyusutan. Itu tetap pakai bukti. Bukti dibuat intern untuk kepentingan intern. Ya, Anda menghitung kerugian piutang tidak tertagih. Ya, Anda membuat bukti memo yang kita kenal ya, memorial ya. Itu Anda buat sendiri untuk kepentingan sendiri. Nah, yang terlemah ini harus dipelototi oleh auditor. Yang pertama, perhitungannya benar atau tidak, contoh penyusutan ya. Perusahaan menggunakan nilai buku. Ternyata dia menghitung secara garis lurus. Nah, jadi harus ada konsistensi pengeterapan metode akuntansi. Karena kalau tidak konsisten, nanti bisa opininya tidak wajar. Ya, tinggal apa yang dikecualikan nanti. Ini perhitungan bunga. Ya, Anda menurunkan obligasi, Anda ngitung bunga, berapa bunga yang harus ditagih atau karena masuk pendapatan. Nah, itu menggunakan memo tentang perhitungan bunga obligasi. Itu faktor yang nota dokumen dibuat dari dalam tapi tidak keluar. Yang kita kenal bukti memorial. Ya, jadi itulah sirkulasi bukti, kekuatan bukti. Menurut auditor ada 4 jenjang. Ya, seperti Anda lihat jadi dari bawah ke atas, dari lemah ke paling kuat, kalau dari atas ke bawah, dari yang terkuat sampai terlemah. Logikanya paling gampang. Ya, 1, kalau Anda jadi auditor, mendapatkan dokumen itu sendiri tanpa dari perusahaan terkuat. 2, Anda mendapatkan bukti dari luar disimpan oleh perusahaan. Itu yang kategori turun, kuat. Ya. Terus Anda ada bukti dibuat oleh perusahaan, dokumennya keluar. Ya, itu yang sudah lemah. Terus keempat, ada bukti yang kita sebut bukti memorial. Untuk apa? Untuk menghitung penyusutan, untuk menghitung harga pokok, ya, untuk menghitung beban biaya produksi. Ya, itu bukti yang paling lemah. Harus Anda pelototi, Anda hitung kebenarannya, konsistensi atau tidak. Itu mengenai sirkulasi kekuatan bukti.
Hati-hati, ini menjadi kisi UTS. Kita masuk di file 8B. Di proses audit kemarin bicara bukti dan audit prosedur atau prosedur audit. Ya. Ada 10. Ya. Memang ada, karena dia kalau lihat buku lain, ada yang cuma 9. Karena apa? Di sini kelebihannya bicara tentang audit berbantuan komputer. Jadi kalau dulu buku itu belum diterbitkan, belum ada komputer, jadi poin 10 tidak masuk. Nah, apa yang dimaksud dengan audit prosedur, diperhatikan, adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan, mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Nah, jadi waktu presentasi ada kecukupan dan kompetensi. Ya. Ada 10. Ya. Prosedur analisis. Tadi sempat ada disindir waktu presentasi tadi. Inspeksi, konfirmasi, nah ini yang saya bicarakan bolak-balik tentang konfirmasi. Permintaan keterangan, empirik, penelusuran, tracing, pemeriksaan bukti pendukung, coaching, pengamatan, observing, pelaksanaan ulang, reperforming, penghitungan, counting, dan teknik audit berbantuan komputer. Computer assisted audit teknik. Kalau buku cetakan lama, karangan lain ini 10 itu nggak ada ya. Ini cenderung 1 sampai 9. Nah, kita bahas prosedur analisis. Ya. Ini saya tekankan, waktu Anda dapat teori ini, waktu dapat analisa laporan keuangan. Ya. Jadi analisis di sini mirip analisa laporan keuangan. Ya. Di mana di teknik analisis itu ada vertikal, ada horizontal. Ya, horizontal itu analisis yang baik, ya. Jadi Anda harus ada pembanding kelemahan waktu Anda. Saya cek ya di perguruan tinggi lain juga, mungkin di sini juga ya. Waktu Anda dapat mata kuliah analisa laporan keuangan, cenderung hanya ke tingkat perhitungan, tidak ke tingkat analisis, komentar. Jadi akhirnya analisa laporan keuangan itu mirip dengan mata kuliah manajemen keuangan. Ya, kita kenal di manajemen keuangan kan ada istilah likuiditas. Ada rumusnya, ya, di situ ada rumusnya sendiri, ya, bermacam-macam rumus ya ada di situ. Nah, itu manajemen keuangan. Oh, likuiditas adalah ini nih. Gimana cara menghitung? Nah, tapi kalau di dalam analisa laporan keuangan itu tidak bisa dalam satu periode, tapi harus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Anda sebentar lagi mau nyusun proposal skripsi. Kalau Anda bicara analisis, hati-hati. Kalau tidak ada pembanding, itu jangan sekali-kali di depannya
Anda menulis analisis. Perhatikan ya. Jadi banyak yang kurang tepat. Di situ hanya bicara existing data. Jadi Anda menceritakan tentang perlakuan akuntansi ini. Tapi depannya ada kalimat analisis. Ya. Yang namanya analisis itu harus ada pembanding dan nanti bisa diarahkan kemana ya hasil perhitungan pembanding tadi. Ya, jadi sekali-kali nanti jangan membuat judul proposal skripsi, jangan gampang-gampang menulis di depan analisis ya, atau analisa. Ya, kalau nanti materi Anda tidak ada pembanding atau patokan sebelumnya, Anda tidak bisa komen. Ya, nah ini yang perlu Anda perhatikan ya. Nanti banyak ya yang salah menafsir dengan judul skripsi analisis ini nggak boleh. Tanpa ada pembanding sebelumnya. Nah, analisis yang baik jangan hanya 1 tahun, kalau bisa 2-3 tahun. Saya kurang yakin waktu Anda analisa dulu, betul-betul analisa, bukan hanya menghitung. Ya, komentar itu yang masuk di dalam pemahaman analisis. Ya. Nah, contoh, ya, apa analisis? Laporan keuangan tersebut yang Anda audit bandingkan dengan laporan tahun lalu. Nah, contoh, silakan ditulis ya. Piutang dagang yang mau Anda audit umpama totalnya 3 miliar. Tahun lalu tampak 2 miliar. Langsung Anda caranya cari perubahannya. Nah, dari situ naik atau turun itu sudah mempengaruhi arah kemana ya hasil kesimpulan Anda dan menjadi acuan untuk Anda melakukan pemeriksaan. Jadi analisis penting. Analisis dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan. Lihat akun yang diaudit dengan periode sebelumnya. Ya, nah sekarang kita lihat Rizky Priantoro ya. Kasus tadi yang ada audit sekarang 3M. Dibandingkan dengan tahun lalu, piutang dagang ya, angkanya 2M. Ya. Kalau Anda hitung, terjadi kenaikan apa penurunan? Rizky? Kenaikan, Pak. Kenaikan, berapa? 1M. Kenaikannya berapa? 1M, Pak. 1M. Nah, ini hanya menghitung, belum analisa. Nah, sekarang Anda bisa analisa. Kira-kira kenaikan itu disebabkan karena apa saja? Yang ini silakan yang bisa menjawab. Ya? Penjualan kredit. Penjualan kredit. Penjualannya? Meningkat. Kredit. Kurang jelas, Mbak Aprilia. Siapa yang jawab tadi? Aprilia ya? Mbak Aprilia. Ya. Kenapa? Kemungkinan pertama apa? Penjualan kreditnya meningkat, Pak. Kerjaan kreditnya meningkat. Oke. Kedua,
Kedua, karena apa? Nah, inilah analisis. Ya, kalau Anda menghitung tadi belum analisis. Tadi yang Rizky ngasih tahu ada kenaikan Pak, hutangnya 1M, itu belum analisis, masih menghitung. Nah, dengan kenaikan piutang dagang 1M, kira-kira apa yang menyebabkan sampai terjadi kenaikan piutang 1M? Satu tadi, Aprilia menjawab, karena ada kenaikan penjualan secara kredit. Anda tidak bisa menjawab penjualan itu aja, karena penjualan ada dua, ada tunai, ada kredit. Ya. Karena itu piutang, berarti pasti penjualan kredit. Ya. Nah, yang kedua, terjadi apa kalau alasan yang pertama tidak masuk? Diterimanya piutang dari piutang tak tertagih tahun lalu. Ya Pak? Diterimanya? Diterimanya piutang dari piutang tak tertagih tahun lalu. Hampir mendekati, maksudnya saya ngerti. Maksudnya ngerti. Jangan mengikutkan piutang tidak tertagih ya. Iya, Pak. Alivia, Oke, Pak. terjadi apa? Yang dimaksud Alivia itu adalah koleksinya, penagihannya lamban. Ya. Jadi bisa aja penjualan tetap. Ya, tapi koleksinya lamban. Ya bisa tetap atau memang naik, tapi hasil penagihannya banyak yang macet. Ya, jadi piutangnya bisa bertambah. Sekarang itu belum jawaban lagi. Nah, sekarang tadi yang Aprilia. Tadi, Pak, ini penjualan kreditnya naik. Anda korelasi dengan apa? Alasan Anda tadi? Karena penjualannya naik, kreditnya naik, Pak. Anda korelasi dengan apa? Dari berkurangnya persediaan barang dagang, Pak. Dari kurangnya? Nggak usah terlalu jauh ke persediaan. Anda lihat apa? Tadi jawaban Anda karena penjualan kredit naik. Korelasi Anda kemana langsung? Yang terkait dengan piutang. Ingat nggak, piutang itu jurnal dengan apa? Jurnalnya piutang dengan apa? Lupa ya? Anda berjualan piutang itu dengan apa? Ya? Dengan penjualan. Lihat di laba rugi, penjualannya naik atau enggak. Ya, karena itu identik. Nah, terus kemudian yang kedua tadi, koleksinya lemah. Anda lihat dengan apa? Alivia? Piutang tak tertagih, Pak. Piutang tak tertagih? Bukan. Itu koleksi terkait dengan apa? Koleksi itu penagihan ya. Terkait dengan apa? Ban. Ya? Terkait dengan apa? Cadangan Tadi jawab. Tadi saya jawab kok. Saya berdua nggak perhatikan. Yang barusan ngomong apa itu siapa ya? Cadangan piutang, Pak. Collection itu terkait dengan apa? Piutang itu.
Setelah terbayar terkait dengan apa? Pendapatan. Kas. Kalau kita Ban. bicara piutang dengan pendapatan atau penjualan. Nah, kalau collection hasil penagihan itu terkait dengan apa? Kas. Kas. Anda korelasi kemana? Ini belum ada audit, pasti ketahuan. Anda korelasi dengan apa? Melihat kasnya. Dengan apa? Melihat kasnya. Melihat bertambah kas. atau Loh, tidak. Anda belum mau audit kok. Ayo, lihat apa? Jadi, analisis itu bisa Anda pergunakan untuk ke arah mana pemeriksaan Anda ditekankan. Ya, karena tidak semua Anda periksa semua, nggak selesai nanti. Tadi kelas 2 sampai kelas 5. Sudah lupa tadi. Laporan keuangan ada berapa? Ada berapa bentuk? Atau ada berapa jenis? Laporan menurut PSAK. 5, Pak. Apa aja? Laba rugi, Hmm? perubahan laba ditahan, neraca, Apa arus berubah kas, ekuitas? catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau tadi terkait dengan apa? Tadi collection terkait dengan apa? Tadi jawaban Anda itu loh. Collection terkait dengan apa? Hasil penagihan terkait dengan apa? Terkait dengan Nah, rasa. terus nanti Anda korelasi dengan apa? Berapa? Ya? Neraca di mana? Neraca di mana? Masa semua hasil penagihan ada di neraca semua? Di catatan ya Pak. Catatan atas laporan keuangan. Pendapatan. CALK. Tadi Anda sudah nyebutkan jenis laporan keuangan apa aja. Sudah disebut tuh ada 5. Terus tadi penerimaan lewat di kas tuh dari 5 itu mana yang bisa tampak? Enggak kok, aku sama Loh, simpel sekali Anda bingung. Collection itu terkait penerimaan piutang terkait dengan kas, ya. Kas tadi Anda korelasi dengan bentuk laporan yang mana? Untuk laporan arus kas. Laporan kas. Di situ akan kelihatan ya penerimaan piutang. Memang kebanyakan Arus kas kegiatan iya kelihatan di situ penerimaan piutang. pelanggan. Iya, dari pelanggan. Jadi kelihatan sekali. Ya, makanya laporan arus kas penting. Ya. Jadi laporan satu contoh sekarang. Ya. Contoh kedua, analisis ini. Dulu yang sekarang audit datanya tampak pinjaman untuk investasi 5 miliar. Tahun lalu 0. Ada penambahan utang
apa enggak? Di kredit neraca ada hutang atau kredit bank 5 miliar. Tahun lalu 0. Jadi yang bertambah apa ini? Hutang bank berapa? 5 miliar. Kira-kira nanti analisis Anda, apa yang Anda analisis? Apa yang menjadi pokok analisis Anda? Pertama, Anda lihat sumber itu dari hutang, masuk kemana? Penambahan modal. Apa adakah kredit itu jurnalnya dengan modal? Ada pinjaman akuntansinya modal? Tidak, pada Nah, jadi dengan apa? Anda akuntansi suatu perusahaan dapat kredit 5 miliar. Banknya saya. Yang Anda telusuri itu apa? Dana yang 5 miliar itu masuk kemana? Kemungkinan masuk kemana? kas. Ya? Masuk kas, Pak. Masuk kas. Tapi sebagian kecil, sebagian besar kemana? Pendapatan. Sekarang saya tanya ya, kalau Anda kredit ke saya satunya 1,5 miliar, satunya 5 miliar. Apa perbedaan tadi? Kalau Anda kira-kira kredit ke saya 1,5 miliar, untuk apa? Untuk mengembangkan usaha, Pak. Nah, iya, mengembangkan usaha, mengembangkan usaha. Tapi untuk pengadaan apa? Persediaan. Persediaan, oke. Itu namanya kredit apa? Dagang. Kredit modal kerja. Kalau Anda kredit ke saya 5 miliar, untuk apa? Pak. Beli aset. Aset apa? Nah, mobil. Aset apa? Aset itu banyak loh ya. Aset lancar. Ada aset lancar, ada aset tetap. Aset apa? Aset lancar. Aset? Masa 5 miliar untuk persediaan? Aset tetap, Pak. Aset tetap. Nah, berarti dengan adanya 5 miliar tadi, mesti kredit investasi. Kredit itu ada di sebelah kredit pinjaman.
debitnya harus Anda lihat kemana. Mungkin masih ada di kas, tapi nggak banyak. Kalau tadi yang 5 miliar, kita lihat di aktiva tetap. Ada penambahan baru atau penambahan dari yang lama. Nah, di situ kita korelasi ke sana. Ya. Jadi, atau kalau Anda lihat membandingkan bangunan, Anda bukan pinjaman tadi, membandingkan bangunan yang dulu 1M sekarang jadi 6M. Ada korelasi. Dana membesarkan bangunan itu dari mana? Dari pinjaman apa dari penambahan modal. Jadi jangan terbalik ya. Kalau dari pinjaman pasti untuk membiayai apa? Sih. Ya, masuk di dalam prosedur analisis. Ya, jadi analisis menentukan ke arah mana ya audit Anda ditujukan. Contohnya Anda lihat tanah ya, Anda bandingkan tanah yang sekarang 1M, yang tahun lalu 1M, udah nggak usah diaudit itu. Ya, hanya memakan waktu aja. Ya, tanah dulu 1M, sekarang 1M. Ya, ngapain Anda periksa? Ya nggak usah, apalagi tahun lalu Anda periksa, nggak usah cari kenaikan atau penurunan yang cukup material, ya, yang cukup materialistik, cukup bergejolaknya tinggi. Itulah sasaran Anda untuk mengaudit. Nah, tadi kalau Anda tahu ada pinjaman 5 miliar, Anda langsung minta buktinya. Mana bukti kredit? Nah, nanti dari bukti kredit itu menjadi bukti di catatan atau laporan keuangan. Apa yang dicatat? Satu, banknya bank apa, jenis kreditnya apa, plafonnya apa, jaminan dari kredit apa. Biasanya jaminan dari proyek itu sendiri. Bunganya berapa persen, kapan jatuh tempo. Itu yang masuk di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, untuk menjelaskan adanya pinjaman yang 5 miliar. Jadi semua itu terkait satu sama lain. Ya, itulah yang perlu Anda perhatikan. Jadi yang dimaksud di dalam analisa prosedur analisis. Jadi analisis itu membandingkan data yang Anda audit dengan data sebelumnya. Ya, lebih baik juga Anda lihat tren 2-3 tahun sebelumnya. Bisa Anda lihat. Terus kedua, inspeksi dengan pengamatan. Ini hampir-hampir mirip. Ya, inspeksi melihat, pengamatan juga melihat. Nah, tapi di prosedur itu terpisah. Dan pengamatan. Apa bedanya? Apa bedanya inspecting dan observing? Ya, intinya sama-sama Anda melihat. Ayo, apa bedanya? Coba kamu inspeksi. Coba kamu amati. Bisa bedakan? Orang Manado beda-beda tipis. Coba kamu inspeksi. Coba kamu amati. Sama apa beda? Prosedur kedua dengan ketujuh.
Kalau inspeksi itu memeriksa secara rinci, Pak. Kalau mengamati, Kalau mengamati itu ya dilihat saja. dilihat saja. Kalau inspeksi nggak dilihat juga. Kalau inspeksi itu dilihat dan diperiksa berkaitan dengan dokumen-dokumennya. Kalau pengamatan, Kalau pengamatan itu berkaitannya itu sama kita tuh memperhatikan sekaligus menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatannya atau prosesnya, Pak. nah, jadi intinya ya, kalau inspeksi itu melihat benda yang tidak bergerak, ya benda mati, ya. Kalau mengamati itu melihat dengan cermat, biasanya apa? Untuk benda yang bergerak, contohnya proses produksi. Anda lihat, ya, kayak pemintalan benang, ini dari apa? Dari kapuk ya, atau dari apa? Terus dilinting, itu diamati Anda ya, mengamati terus akhirnya jadi benang. Waktu Anda melihat ini itu namanya mengamati, ya, mengamati gerakan atau tahapan-tahapan itu mengamati ya. Kalau inspeksi itu melihat sesuatu seperti dokumen, Anda lihat, itu inspeksi. Jadi bedanya di situ, satunya cenderung bergerak, satunya tidak. Terus yang ketiga itu konfirmasi, sudah saya jelaskan tadi. Permintaan penegasan pencocokan. Nah, terus yang 5 dengan 6 ini hampir sama, berlawanan dengan jarum jam antara tracing dengan poaching. Ya, kalau tracing Anda mencari bukti, terus ditelusuri ke jurnal, pencatatannya ke buku besar, ya, sampai ke lajur, itu namanya tracing, trace, mengikuti jalur dari awal bergerak sampai ke akhir, itu trace. Ya. Kalau coaching, pemeriksaan bukti pendukung, itu dari belakang ke depan, ya, dari belakang ke depan, dari gerakan dari buku ke bukti. Jadi berlawanan arah, ya. Jadi berlawanan arah, ya, antara tracing dengan coaching. Pelaksanaan ulang, performing, Anda melihat bukti yang ada perhitungan, baik itu penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ya, Anda ngetes kembali dari perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Itu namanya pelaksanaan ulang atau reforming. Ya, jadi kalau Anda di situ ada perhitungan bunga berapa hari kali tarif ketemu berapa, atau di persediaan kuantiti kalikan harga satuan ketemu jumlah. Ada tes juga perkalian ke samping ke bawah, itu disebut reforming. Terus penghitungan konting, di situ di perusahaan aset itu tampak, ya, seperti persediaan yang ada di gudang, uang ada di kas, terus inventaris, ya, itu Anda membuktikan dengan menghitung, ya, itu namanya counting. Jadi counting ini untuk aset yang tangible, yang tampak, yang ada di perusahaan, Anda wajib menghitung. Nah, menghitungnya bisa semua, bisa sampling,
ya, itu namanya penghitungan. Tapi kalau aset perusahaan tidak ada di perusahaan, aset perusahaan tidak ada di perusahaan, tidak ada di gudang atau tidak ada di kantor, ya seperti tadi piutang dagang itu nggak tampak, hanya tampaknya tulisan, tapi secara kasat mata agak kelihatan. Ya, umpama Tuan Ali, Tuan Budi, Anda nggak tahu mana Tuan Ali, Tuan Budi nggak tahu. Ya, dengan saldonya masing-masing. Nah, itu yang disebut konfirmasi. Ya, jadi dua langkah ini antara konfirmasi dengan penghitungan itu bukti yang sangat kuat, ya, karena konfirmasi mendapatkan bukti langsung dari pihak luar di luar perusahaan, sedang penghitungan melihat langsung data yang ada. Dulu teknik audit berbasis komputer. Nah, di sini kalau audit Anda menghitung perkalian, pembagian supaya cepat, beda dengan Anda nyusun manual atau secara kalkulator. Contohnya ya, Anda menjumlah ada 40 ke bawah dengan angkanya jutaan atau miliar. Kalau kalkulator Anda salah di tengah-tengah, kembali ke awal. Nah, itu bedanya. Kalau komputer dengan Excel, Anda hanya memperbaiki kembali yang tidak benar. Ya, jadi kalau kalkulator nggak bisa, harus kembali ke awal. Terus perhitungan bunga, ya, itu pakai komputer sudah menggunakan rumus, masukkan datanya cepat, ya, timbang Anda menghitung secara manual. Jadi itu audit prosedur ada 10, ya. Jadi untuk materi minggu depan yang presentasi kita bicara tentang kekuatan bukti dengan contohnya, terus audit prosedur yang ada 10 dengan contohnya, ya, itu yang harus ada ungkapkan di presentasi minggu depan. Oke, itu materi saya berikan hari ini. Nah, kita memberikan tugas yang harus dikerjakan karena jam 20 nanti sampai jam Ada buana jam kedua. Oh, ada buana ya? Iya, Bapak. Oh, begitu sampai jam 1 aja deh. Iya, Bapak. Oke, datanya saya berikan. Kita lagi. Oh, yang kosong tuh yang sore ya? Buana biaya ya? Metode penelitian. Ya? Medpen. Oh, bukan Pak itu. Bukan Pak siapa? Yang dosen manajemen. Pak siapa lupa. Yang Pak orang Didi. Sunda. Pak siapa? Yang Pak Didi. Pak Didi, saya kira Pak Didi. Ntar saya cari apa tugasnya kelompok ini ya. Iya, Bapak.
Kalau kurang jelas, Anda lihat di buku wajib halaman 88. Ya, Mas Untung saya berikan ininya. Kalau nggak punya bukunya bingung ya. Jadi buku wajib audit 1, modern audit di halaman 88. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Ada nggak pertanyaan? Oh ya, tolong yang tadi kelompok 7 itu PPT-nya dikirim ke saya. Iya, Bapak. Ya, dan yang lain tolong perhatikan itu karena itu menjadi kisi-kisi UAS. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Tolong jaga kesehatan. Ya, ini sudah mudik semua ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah lari semua, lari duluan. Ada yang paling jauh di mana ini? Ada yang di Kangian ya? Soalnya masa UM itu banyak yang dari ini, timurnya Pulau Sumeneb, kota sebelah timur di kepulauan yang masuk Sumeneb. Ya, ada yang dari Kangian. Nggak ada ya? Wah. Biasanya yang dulu tuh banyak ya, yang sekarang jadi dosen di UM tuh. Ada yang dari NTB? Ada, Pak. Nggak ada, Ada. Pak, di sini. Tapi yang banyak ya Gresik ya? Gresik, Lamongan. Iya, Pak, Lamongan. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi minggu depan. Sebentar ya, pengumuman mau hari raya sampai kapan? Kegiatan kuliah. Minggu depan masih ada ya? Liburnya mulai tanggal 7, Pak. Liburnya mulai tanggal 7. 7. Hari apa itu? Berarti minggu depan udah gak ada? Enggak, Pak. Sekarang udah. Berarti minggu depan udah hari Jumat. Iya, Bapak, minggu depan sudah libur. Udah libur, pasti udah dapat pengumuman. Enggak, Pak, sudah. Pengumuman resmi ya? Iya dah, gitu. Ya, mungkin kalau ada perubahan, udah nanti ngasih tahu saya. Oke, terima kasih. Selamat berpuasa. Pesan saya, selama bulan puasa banyak ibadah, ya, banyak berdoa karena ini hari yang baik. Doa yang pertama karena Anda masa pagi, mudah-mudahan kuliah Anda lancar. Karena apapun masa pandemi ini banyak orang tua kesulitan, tapi mudah-mudahan Anda tidak termasuk di situ. Kelihatan waktu ikut UTS banyak yang tertutup hitam, Anda nggak bisa ikut ya. Terus kedua, jadi mudah-mudahan doakan orang tua supaya lancar. Anda bisa lulus sampai jadi sarjana. Kedua, berdoa untuk diri sendiri ya, supaya sehat dan arah ke masa depan itu Anda tidak ada halangan ya. Kuncinya doa, jangan cuma doa. Anda kuliah nggak pernah buka buku, sama aja ngibulin yang kuasa. Ya Allah, lancarkan, luluskanlah. Tanpa Anda belajar, ya jangan terlena oleh bantuan Anda
banyak dibantu untuk bisa lulus. Jangan terlena di situ. Ya, khususnya kalau nilai Anda itu antara B, C, B itu agak hati-hati. Kecuali nilai Anda A, B atau A itu ukurannya Anda bisa. Ya, jangan terlena itu. Ingat, Anda kuliah ini beli, bukan gratis. Ya, tolong itu dicamkan. Ya, supaya Anda berhasil, ya, cari ilmu yang betul sesuai dengan bidang Anda. Ya, karena juga dari desa. Kenapa bisa Allah mengangkat derajat Pak Jono, bisa ngajar di 3 kampus dengan usia Pak Jono seperti ini? Kenapa? Karena doa dan ilmu. Ya, bekalsa ilmu. Kalau seorang kaya mungkin jadi pedagang. Ya, tapi status Anda ada yang harus saya kaya, ya, tapi jangan menjaga harta dari orang tua. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Ini bulan Ramadan sudah orang bilang malam, ya, malaman istilah orang Jawa. Malam Lailatul Qadar, ya. Melek bukan melek lihat TV, ya, tapi melek untuk ngaji dan berdoa. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat saya Anda bisa melakukan. Tadi waktu awal kuliah saya lihat 3 tuh cuma nggak sempat saya sindir. Ada 3 yang ngantuk terus. Ya, jadi kalau ngantuk memang karena banyak melek nggak apa-apa. Ya, jangan ngantuk karena penyakit. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.